Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat input data lewat form. Untuk pertemuan kali ini kita membuat laporan data, ya. Kita akan coba membuat laporan data barang, ya. Pertama kita buka database DBINV MDB. Di tabel ini untuk membuat struktur tabel dan menyimpan data, ya. Query ini untuk mengatur kalau relasi data atau yang lain, ya. Form ini untuk mengatur tampilan input data. Nanti untuk mencetak data, kita menggunakan report, membuat report. Sebenarnya untuk mencetak data, kita bisa langsung dari tabel ini. Ini bisa langsung kita cetak. Cuma tampilannya standar, kita tidak bisa menambahkan judul laporan, atau kalau mau mentotal, ya. Mentotal juga tidak bisa. Harus menggunakan report. Kita buat dulu query. Buat query ini tidak harus, ya. Kalau kita membuat laporan tidak harus membuat query dulu, ya. Laporan langsung dari tabel juga bisa. Ini kita membuat query karena kita mau membuat rumus jumlah stok. Kita klik create query design untuk membuat query. Klik menu create query design. Kita ambil laporannya dari data tabel barang. Tabel barang, dari ini kita klik barang, lalu add, close. Kita masukkan data feed kode, nama barang, double klik, harga beli, harga jual, jumlah awal, jumlah beli, jumlah jual. Dari transaksi jumlah awal, jumlah beli, dan jumlah jual, kita membuat rumus untuk menghitung jumlah stok. Jumlah stok itu rumusnya jumlah awal ditambah jumlah beli dikurangi jumlah jual. Untuk membuat rumus di query, kita ketik nama rumusnya. Jumlah stok, JML stok, titik dua, bukan sama dengan, ya, tapi titik dua. Titik dua. Nama field ini di update kurung siku. Kurung siku buka, JML awal, kurung siku tutup, plus jumlah beli, JML beli, min JML jual. Jumlah stok, jumlah awal ini ditambah jumlah beli dikurangi jumlah jual. Ini kita simpan dengan nama query barang. Kita simpan, beri nama query barang. Kita save, beri nama query barang. Kita klik OK. Ini sudah tersimpan. Kalau ingin melihat hasilnya, bisa kita klik tombol view. Ini jumlah awal, jumlah beli, jumlah jualnya masih kosong nih. Masih kosong, ini jumlah stoknya juga masih kosong. Ini kita tutup query barang. Setelah membuat query, sekarang kita membuat laporannya. Untuk membuat laporan, kita bisa menggunakan Create Report Wizard. Ini membuat laporan dengan panduan. Create Report Wizard.
Insert. Seperti membuat form, kita tentukan sumber datanya. Kita membuat laporan dari data apa. Sumbernya bisa tabel, bisa query. Tadi kita membuat query barang. Nah, ini kita ganti sumbernya query barang. Kita masukkan semua feed, ya. Kode sampai jumlah stok kita masukkan. Kita bisa masukkan satu persatu dengan panah kanan tunggal. Atau kalau semua kita masukkan bisa panah kanan double. Setelah kita tentukan feed yang datanya kita cetak, klik tombol next. Ini untuk menentukan per grupnya ya. Kalau misalkan kita mempunyai beberapa banyak data barang yang ingin dibuat per grup, kita tentukan grupnya berdasarkan apa. Kalau tidak ada grupnya, kita klik tombol next. Sort order ini pengurutan data. Kita ingin mencetak data urut berdasarkan feed apa. Ini juga sifatnya option, boleh diisi, boleh tidak. Lalu next. Ini tampilan laporannya, datanya ingin dibuat satu record, satu baris, tabular, atau satu record, beberapa kolom gini. Kalau orientasi ini dicetak tegak gini atau mendatar atau landscape. Ini tergantung dari datanya ya. Kalau datanya banyak, datanya fitnya banyak, biasanya pakai landscape supaya muat ya. Tapi kalau tidak terlalu banyak, bisa menggunakan portrait. Kalau next, ini untuk tampilan fontnya. Ini juga bebas ya. Kita bisa milih bebas. Lalu next. Berikutnya kita ketik nama laporannya ya. Jadi di sini sudah ada ya. Di next tadi mulai dari pengaturan grup, pengurutan data, layout dan orientasi, style laporan. Ini laporan nama laporannya. Kita beri nama misalkan report barang. Terakhir klik tombol finish. Nah, ini sudah jadi laporan data. Ini sudah ada judulnya ya. Kalau langsung dari tabel tadi tidak ada judulnya. Nanti kita tambahkan beberapa bagian. Data ini belum ada nomor urut. Nomor urutnya belum ada. Terus data kode ini juga kurang lebar ya. Ini mestinya FLD001. Satunya nggak kelihatan berarti kurang lebar ya. Untuk mendesain laporan, tampilannya ini bisa kita tutup. Kita tutup dulu, klik tombol close print preview. Ini print preview ya, tampilan kalau dicetak. Untuk desain ini kita tutup, bisa kita tutup. Ini bisa kita ganti judulnya. Dan kita atur terlalu besar ya. Kita tengahkan, kita center. Kalau mau mengganti judul bisa langsung diklik posisi di sini.
Kita ganti laporan data barang. Yang repot barang itu nama objeknya ini nanti ya, repot barang tadi ya. Sekarang untuk yang data kode tadi kurang lebar ya. Ini kalau mau lihat di view print preview, print preview. Sekarang supaya ini kelihatan MFLD 001, MU 001, kita lebarkan, kita tutup dulu, close print preview. Kita klik page header, report header ini judul laporan ya. Report header ini hanya tampil satu kali di awal laporan. Kalau page header ini judul halaman, page header ini akan tampil di setiap halaman, di tepi atas setiap halaman. Detail ini datanya ya. Detail ini data, kalau page header ini judul. Kalau page footer ini akan tampil di tepi bawah setiap halaman. Tepi bawah setiap halaman. Lalu yang terakhir report footer ini akan tampil di akhir halaman. Tampil satu kali di akhir halaman. Jadi akhir laporan ya, bukan akhir halaman. Kalau page footer ini akan tampil di setiap halaman, di tepi bawah setiap halaman. Kalau report footer ini akan tampil di akhir laporan. Ini bisa kita tarik ke bawah gini. Nah, untuk melebarkan kode, ini kita klik kode. Ini akan diseleksi juga otomatis ya. Ini tinggal kita lebarkan. Preview. Datanya sudah lengkap ya. Bisa tampil. Sekarang untuk menambah nomor urut data ya. Nomor urut data 1, 2, 3. Kita tutup dulu. Untuk menambah nomor, ini kita seleksi dulu ya. Bisa kita klik dari sini. Ini sudah diseleksi, ini kita tekan panah kanan. Bisa. Panah kanan nanti akan digeser ke kanan. Sebentar ya. Ini panah kanan akan merubah lebar objek. Soalnya. Ini kalau mau geser, ini kita klik, kita dragging aja gini. Panah 4 arah, kita dragging. Kalau nggak mau di dragging, yang ini jadi. Di draggingnya pada ini ya, di pojok kiri atas. Ini kita dragging. Sekarang kita tambahkan nomor ya. Ini yang kita buat dulu judul nomor. Ini kodenya ini kita klik kanan, kita copy, klik kanan area kosong, pas. Ini kita ganti, kita klik judulnya kita ganti nomor ya. Titik. Ini untuk judul ya, judul kolom. Sekarang nomornya kita copy yang di detail ini ya. Ini kita copy. Supaya ini bisa menjadi nomor urut, ini kita isi sama dengan 1. Kontrol source-nya ya. Kontrol source-nya diisi sama dengan 1. Jadi kita tampilkan propertinya ya. Klik kanan, properti. Ini kita isi kontrol source-nya sama dengan 1. Sama dengan ya. Sama dengan 1. Ini kalau kita tampilkan
print preview. Nomornya ini satu semua, ya. Satu semua. Supaya ini menjadi nomor urut 1, 2, 3, diatur lagi properti running sum, ya. Running sum-nya diisi overall, ya. Kita bisa merubah properti di sini dengan layout, ya. Kita klik kanan dulu. Klik kanan, layout. Yuk, kita klik yang ini, nomor ini. Kita cari properti running sum. Ini masalahnya tidak urut abjad, ya. Kita harus nyari. Ini ya, running sum ini kita isi dengan overall, ya. Kalau kita membuatnya per grup, over group ini nanti nomornya urut per grup. Kalau tidak membuat grup pakai overall aja. Nanti ini urut 1, 2, 3, 4 ini. Ini kalau mau ditengahkan tinggal di center. Ini ditengahkan center. Ya, ini untuk yang nomor urut, ya. Jadi kita copy dari tadi kita copy dari kode yang kita isi kontrol source-nya sama dengan 1, lalu running sum-nya diisi overall, ya. Running sum-nya ini diisi overall. Nanti jadi nomor urut. Ini kalau mau kembali ke tampilan tanpa desain ini, ya. Ini tinggal klik kanan, print preview. Kita kembali ke desain untuk menghitung total, misalkan total jumlah awal, total jumlah beli. Kita tutup dulu. Nah, untuk menghitung total, kita letakkan di bawah report footer, ya, untuk penghitungan sum ini, ya. Sum ini berarti mentotal jumlah awal, jumlah awal ini, ya. Ini mentotal jumlah beli. Nanti kita copy jumlah awalnya ini kita copy ke sini ke report footer. Lalu kontrol source-nya, name-nya kita beri nama txt.jml awal. Lalu kontrol source-nya sum jml awal. View, ini kita tutup dulu. Ke desain, ya, ke desain view. Ke desain view. Ini kita copy yang jumlah awal ini, ya. Klik kanan, ini kita copy ke report footer, klik kanan, pas. Ini kita isi name-nya txt.jml awal. Untuk mentotal jumlah awalnya, kontrol source-nya ini kita tambahkan dengan sama dengan sum. Di rumus harus diawali sama dengan, ya, kurung buka, kurung siku tutup, kurung tutup biasa.
Ini kurung buka, ini kurung tutupnya ya. Jumlah beli sama, ini kita copy. Ini untuk nama tidak dirubah nggak apa-apa ya. Kurung buka biasa, kurung buka siku, kurung tutup siku, kurung tutup biasa. Dan yang terakhir jumlah stok. Ini bisa kita atur, bisa kita geser biasa atau kita merubah properti left ini ya. Left itu jarak dari tepi kiri sampai objek. Ini kita samakan misalkan ini leftnya ini 16,8. Ini bisa kita langsung ketik di sini. 16,8. Siku, kurang siku. Nah, ini untuk rumus totalnya. Kalau untuk judul total ini teks. Teks berarti kita copy dari judulnya, jangan dari feed-nya ya. Total itu teks. Nah, kalau teks kita copy dari salah satu judul kolom. Tarik sini. Captionnya, kalau teks caption ya. Kalau ini ingin tepi kanan, ini tinggal diklik rata kanan. Ya. Ini kalau kita lihat hasilnya, view print preview. Nah, ini hasil totalnya ya. 25 tambah 20 tambah 20 tambah 25, 90. Nah, jumlah beli ini harusnya terisi dari transaksi pembelian. Terisi dari sini ya. Total jumlah masing-masing kode. Lalu nanti jumlah jual itu terisi dari transaksi penjualan. Dari sini ya. Nah, supaya jumlah beli dan jumlah jual ini bisa terisi dari transaksi beli dan jual, kita harus menggunakan kode program. Kita Ini bisa klik kanan, kita kembali ke desain view dulu. Untuk ke kode program pada report ini, kita klik kanan area kosong pada report, klik build event kode builder. Kanan, build event kode builder, oke. Kita masukkan kode programnya ini ya. Di
penghitungannya nanti pada report open ya. Set dim dbinv s database. Lalu kita atur di report open ya. Pada report saat open set dbinv sama dengan current db. Kita copy saja ya biar cepat ya. Terlalu lama nanti. Arti dari kode program ini ya. Jadi saat report open ini untuk mengosongkan jumlah beli dan jumlah jual. Kosongkan jumlah beli dan jumlah jual. Yang ini update data pada tabel barang, inner join relasi dengan tabel beli. Relasi dengan tabel beli berdasarkan kode. Kode pada tabel barang sama dengan kode pada tabel beli. Set ini merubah. Set ini untuk merubah data pada jumlah beli dengan jumlah beli semula. Ini jumlah beli pada tabel barang ditambah dengan jumlah pada tabel beli. Yang ini sama ya. Ini update data pada tabel barang relasi dengan tabel jual dengan kunci kode pada tabel barang sama dengan kode pada tabel jual. Rubah jumlah jual dengan jumlah jual semula plus jumlah pada tabel jual. Kalau ini sudah, kita tutup file close and return. Jadi yang jumlah beli nanti ya, ini diisi dengan jumlah beli semula ini ditambah dengan data jumlah ini ya, dari tabel beli sesuai dengan kodenya ini. Nanti berarti barang yang FLD001 ini semula 0 ditambah dengan 12 berarti 12 ditambah dengan 5 FLD01 nanti berarti menjadi 17 gitu ya. Lalu yang MOU 001 ini 8 ditambah 8 16. Nanti yang jual sama ya. Jual ini baru 2 ya, 3 dan 4 ya. Sekarang kita lihat hasilnya di report barang ini kalau kita tampilkan view print preview. Ini salah ketik ini current DB. Ini kita end dulu.
Current ini ada R-nya. Ini ya. Jadi 17 FLD 001 17. 17 ini dari FLD 001 tadi 12 ditambah 5 17. Lalu yang 00 ini berarti FLD 002 tidak ada pembelian. Di pembelian ini tidak ada FLD 002. Lalu MOU 01 8 ditambah 8 ini 16. Ini nanti 8 ditambah 9 17. 16 ini 17. Ini totalnya tadi ya. Total keseluruhan. Ini kalau kita melakukan transaksi beli atau jual nanti ini berubah otomatis. Ini penjualan hanya ada 3 dan 4 ini ya. Ini misalkan kita melakukan transaksi penjualan. Kita desain dulu. Nah, misalkan form jual. Kita simpan. Kita lihat dijual. Kita refresh. Berarti FLD 01 nanti 4 ditambah 5 9 nih. MOU 4 ditambah 4 8. Kita lihat report barang. Nah, ini sudah menjadi 8. Ini sudah berubah otomatis. Nah, ini fungsinya inventory itu ya. Di setiap kali ada transaksi penjualan atau pembelian, nanti jumlah beli dan jumlah jual ini bisa dilihat perubahannya. Misalkan di pembelian ini FLD 002 belum ada ya. FLD 002 ini belum ada. Kita melakukan pembelian, pembeli, kemudian ini FLD 002. Kalau kita lihat beli, FLD 002 sudah ada 4 ya. Ada 4 ini. Kalau kita lihat di report barang tadi, nah ini sudah ada 4 ya. Sampai di sini untuk laporan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ini belum ada pertanyaan ya. Belum Silakan ada, nanti Pak. Anda coba ya membuat laporan ini. Nah, tadi ya, laporan ini Anda tidak harus membuat query ya. Tidak harus membuat query dulu. Kalau Anda misalkan mau membuat laporan supplier, ini kan tidak perlu rumus atau yang lain. Jadi Anda langsung bisa create
report wizard. Nanti tabelnya tabel supplier. Ini bisa langsung diatur gini. Ini harus dimasukkan dulu ya. Ini kita misalkan ingin urut nama supplier. Ini kita pilih nama SP. Nanti berarti laporannya urut nama supplier ya. Kita beri report supplier. Nah, ini sudah jadi ya, report supplier ini. Ini urut nama supplier ya. Baru M. Ini kalau kodenya ingin digeser, tinggal geser biasa ya. Ini kalau mau ke desain, diklik kanan desain. Jadi silakan dibuat dulu ini ya. Laporannya, Anda bisa nyoba laporan yang lain, supplier dan user. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.